Ulti eling pas enang jerian kok cermat. Pada biaya besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini, mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan jadi amal jariah, amal yang selalu bisa memberikan langkah yang baik atau catatan sebagai amal ibadah kita untuk bisa kita istiqomahkan kelak menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah ya teman-teman, semuanya sehat ya. Sekarang ini jam menunjukkan tengah malam, jam 1. Ini bagi umat belum tidur ini. Wah. Belum tidur. Ngopi ya, jadi ngopi. Jadi teman-teman ya, ini yang bisa saya sampaikan ya. Alhamdulillah ya, puasa kita sekarang sudah dapat ke 9 hari ya, 8 hari. Jadi puasa kita sudah mendapatkan 8 hari, tapi tarawih sudah kita jalani selama 9 hari atau 9 kali. Alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan kita masih diberikan kuat oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa dan ibadah tarawih ini ya. Dan eman ya, kalau kita meninggalkan sholat tarawih ini eman, karena pahala faidah dan besar. Alhamdulillah saya ini juga bersama dengan imam tarawih ini, tidak tidur juga pada malam hari ini, menemani saya ngopi ini. Jadi besok malam ini sudah memasuki malam ke-10 ya. Jadi yang akan kami sampaikan adalah keutamaan sholat tarawih yang ke-10 ya. Jadi keutamaan sholat tarawih malam ke-10. Nah, apa keutamaan sholat tarawih malam ke-10 itu? Keutamaan sholat tarawih malam ke-10 yaitu mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Nah, itu ya. Jadi keutamaan bisa melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-10 yaitu dapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Nah, ini ya. Mungkin artinya kita akan ditunjukkan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa menjadi hamba yang baik atau menjadi hamba yang dapat ridhonya Allah mau di dunia maupun di akhirat. Karena kalau hidup di dunia itu dapat ridhonya, insya Allah ketika di akhirat pun juga akan mendapatkan ridho. Karena ketika dapat ridho, maka insya Allah tidak ada lain balasan yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kita ini hidup di sementara ya, numpang, dan pondok Ramadan hanya 1 kali 1 tahun. Jadi jangan sampai kita lewatkan, jangan sampai kita tinggalkan. Mudah-mudahan diberikan kuatnya. Tapi kuatnya kita melakukan ibadah itu ada beberapa syarat ya. Jadi kuatnya kita melakukan ibadah itu ada beberapa syarat. Apa syaratnya? Syaratnya yang pertama, memang kita harus jauhi maksiat ya. Kita harus dijauhi maksiat. Karena ketika kita maksiatnya jalan, ibadah jalan, maksiat jalan, biasanya ibadah kita berkurang. Kenapa? Karena ada dosa-dosa yang masuk ya. Pengalaman saya kemarin, ini pengalaman berbagi saja. Pengalaman saya kemarin, saya pernah melakukan dosa, melakukan maksiat, mengambil barang. Saya mengambil barang, dan barang itu bukan hak saya, haknya orang lain. Saya ambil. Padahal saya ketika itu saya istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Istiqomah saya berdoa pada di malam hari untuk melakukan doa kepada Allah. Tetapi ketika saya mau melakukan hal yang maksiat itu, atau mengambil hak orang lain itu, istilahnya korupsi lah, mengambil haknya orang lain yang bukan haknya saya ambil. Nah, seketika itu saya ini bangun,
Karena sudah terbiasa saya bangun sholat tahajud ya. Seketika itu saya bangun. Tapi bangunnya hanya bangun. Tidak bangun berdiri langsung ngambil wudhu langsung tahajud. Kenapa? Badan ini terasa berat. Ya, badan ini terasa berat. Badan ini tidak mampu untuk berdiri. Tidak mampu mengambil wudhu. Nah, dan tidak mampu melakukan sujud kepada Allah. Kenapa kok begitu? Karena ada dosa yang masuk kepada kita. Ya, ada dosa yang masuk kepada kita. Akhirnya kita tidak bisa melaksanakan tahajud dan tidak bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai ada dosa, jangan sampai kita melakukan maksiat dalam hidup sehari-hari. Harus kita, jadi pikiran dan akal kita, pola pikir yang diberikan Allah kepada kita, memang harus hati-hati. Jadi mana yang dosa, mana yang maksiat, mana yang tidak, mana yang pahala. Kita harus hati-hati. Jadi tiap langkah itu mungkin sebaiknya jangan nafsu dibuat pemimpin, ya. Jadi yang jadikan pemimpin kita itu harus akal kita, syariat kita. Jadi syariat kita, akal kita jadikan pemimpin kepada kita ini. Kalau yang dibuat di awal itu nafsu, jadi yang kalau di depan ini yang dibuat awal nafsu, maka kita akan habis. Maka kita akan terbiasa melakukan dosa. Ketika sudah melakukan dosa, tidak bisa melakukan ibadah, tidak bisa melakukan mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena capek, kesel. Kenapa kok begitu? Karena kita lebih dekat kepada setan daripada malaikat. Ya. Jadi makanya sama dengan sama dengan kain putih, ketika sudah kena bercak darah atau bercak hitam, maka akan membasuh itu sulit. Tidak sebersih kain putih yang dari awal. Nah, mungkin sama dengan tubuh kita, kalau kita sudah banyak dosanya, maka sulitlah untuk kembali putih seperti awal. Makanya ketika kita masih diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kesadaran kita oleh Allah, kita harus hati-hati. Jadi mana yang baik, mana yang buruk, mana yang maksiat, mana yang nafsu, mana yang syariat. Ya, hidup ini jangan seenak dewe. Oh, apa kata saya masih muda, kan gitu kan? Jadi apa kata saya masih muda, saya muda itu pasti saya berfoya-foya, mati masuk surga. Jangan begitu. Karena hidayah ini tidak tahu. Hidayah ini adalah sesuatu kesadaran, petunjuk atau kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kita itu bisa melaksanakan sholat, zakat, puasa. Ini hakikatnya itu hanya fisik kita. Tapi sebenarnya Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita. Coba cek di luar sana. Sekarang kan sudah dapat 9 hari puasa. Banyak di luar sana yang tidak puasa. Padahal anaknya masih muda, masih kuat, masih ganteng. Tidak puasa. Padahal dia tahu kalau tidak puasa, dosa. Tapi kenapa kok tidak puasa? Belum dapat hidayah. Dan Allah tidak diberikan kekuatan. Ya, makanya kita yang memang betul-betul hari ini kuat melaksanakan puasa, bisa melaksanakan tarawih, ini perlu banyak bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita berbuat maksiat. Mohon maaf sekali lagi ya, saya bukan menggurui, bukan saya yang paling benar, mohon maaf. Bisa saja saya juga salah di hadapan Allah, juga sama-sama tidak tahu. Tapi ini bentuk berbagi saja, berbagi pengalaman, berbagi apa yang saya alami. Bukan saya menggurui, tapi paling tidak kita lebih hati-hati supaya kita lebih hati-hati menjauhi maksiat dan mengerjakan apa yang kita perintahkan oleh Allah. Jadi orang yang terbaik atau orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya salah, bukan. Jadi orang yang terbaik itu orang yang sadar dengan kesalahannya dan orang yang selalu berbuat baik tiap saat untuk menjadi yang terbaik. Nah, begitu ya. Dah, mungkin itu saja sudah ya. Ini hikmah atau keutamaan sholat tarawih pada malam ke-10, yaitu akan baik di dunia maupun di akhirat. Seisinya. Jadi di dunia pun ini luar biasa. Mudah-mudahan kita mampu bisa nanti besok malam untuk melaksanakan sholat tarawih. Jangan lewatkan. Ketika berbuka jangan terlalu kenyang. Ketika minum jangan terlalu banyak, apalagi minum es. Yang bagus itu minum air putih, kurma, makan secukupnya, 1 piring biasa, jangan nampak terlalu banyak, biar tarawihnya kita kuat.
biar terawihnya tidak ngantuk. Ya, salam sehat juga salam buat keluarga semuanya. Mudah-mudahan yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah. Yang jauh di sana, yang dekat di sini semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu melaksanakan sholat tarawih ini sampai ke Idul Fitri. Ya, dan ketika Idul Fitri nanti mudah-mudahan bisa hati ini kembali fitri bagaikan kilauan emas permata. Amin ya. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.